Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama, yang berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merenung sejenak mengenai pentingnya waktu dalam hidup kita? Setiap detik yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada tujuan hidup kita, baik yang sementara di dunia ini maupun yang kekal di hadapan Tuhan. Waktu adalah hal yang tidak dapat diulang atau dibeli kembali. Kita tidak dapat menambah 1 jam pun dalam hidup kita, apalagi memperlambat lajunya. Oleh karena itu, menyadari betapa berharganya waktu adalah langkah awal menuju kehidupan yang bijaksana dan penuh makna. Ayat renungan kita pada malam hari ini yang mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit diatur oleh waktu yang Tuhan tetapkan. Waktu bukanlah hal yang netral, melainkan instrumen yang Tuhan gunakan untuk mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan yang menciptakan waktu, dan Dia pula yang mengatur bagaimana waktu itu digunakan dalam kehidupan setiap individu. Namun, sebagai manusia yang terbatas, kita harus belajar untuk hidup dengan bijak dalam keterbatasan waktu yang ada. Sebagai umat yang percaya, kita dipanggil untuk tidak hanya menjadi pekerja keras dalam hidup ini, tetapi juga menjadi penyembah yang setia kepada Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan, bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah adalah kunci untuk menjalani hidup yang bermakna. Kita tidak boleh terjebak dalam rutinitas duniawi yang sibuk, tetapi juga tidak boleh mengabaikan tanggung jawab kita
sebagai hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian, setiap detik yang kita miliki dapat menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, mari kita ingat bahwa apa yang kita bangun di dunia ini suatu hari akan diuji oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12-15, pekerjaan kita apakah dibangun dengan emas, perak, batu permata, ataukah dengan kayu, rumput kering, dan jerami, akan diuji dengan api Tuhan. Jika pekerjaan kita tahan uji, kita akan menerima upah dari Tuhan. Namun, jika pekerjaan kita terbakar, kita akan menderita kerugian meski diri kita akan tetap diselamatkan. Ini adalah peringatan yang serius bagi kita. Apakah selama ini kita membangun kehidupan kita dengan hal-hal yang bernilai kekal, ataukah kita hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sementara dan sia-sia? Saat kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang tidak berguna, kita seperti membangun rumah dari jerami yang mudah terbakar. Tetapi jika kita memilih untuk hidup dalam takut akan Tuhan, pekerjaan kita akan tahan uji dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, waktu yang kita miliki tidak akan bertambah, namun kita masih memiliki pilihan untuk menggunakan sisa waktu dengan bijaksana. Seiring berjalannya waktu, kita tidak dapat memutarnya kembali, tetapi kita dapat memanfaatkan waktu yang tersisa dengan lebih baik. Hidup takut akan Allah adalah pilihan yang paling bijaksana yang bisa kita ambil dalam menggunakan waktu yang ada. Dengan demikian, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk hidup di dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan kekal di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari kita sadari bahwa waktu adalah karunia dari Tuhan yang harus kita hargai. Jangan sia-siakan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Setiap saat adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pekerjaannya dan mempersiapkan diri untuk hari di mana kita akan berdiri di hadapannya. Ingatlah bahwa segala sesuatu ada masanya, dan masa kita di dunia ini adalah kesempatan untuk membuat pilihan hidup yang benar sebelum waktu kita habis. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, waktu adalah anugerah yang tidak bisa diulang atau diubah. Kita harus memanfaatkannya dengan bijak, baik dalam pekerjaan maupun ibadah kita. Setiap tindakan yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat akan diuji oleh Tuhan. Oleh karena itu, gunakanlah waktu untuk membangun kehidupan yang bernilai kekal, bukan yang sia-sia. Hidup takut akan Tuhan adalah cara terbaik untuk menggunakan waktu kita dengan bijak dan mempersiapkan diri untuk kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan juga atas kasih dan berkat-Mu
dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas setiap detik yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah waktu yang begitu berharga, yang mengajarkan kami untuk hidup dengan bijak dan penuh makna. Kami menyadari bahwa waktu di dunia ini terbatas, dan oleh karena itu kami berdoa agar kami mampu memanfaatkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan kehidupan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.